Dari kebanyakan orang mungkin belum banyak yang tahu di mana Dukuh Seti berada, letaknya di sebelah utara Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wilayah ini termasuk dalam salah satu kecamatan di Kabupaten Pati. Jalan ke utara Pati, menyusuri pinggiran Gunung Muria. Akhirnya bisa mencapai kota Jepara. Aku sendiri bukan merupakan warga Dukuh Seti, tetapi aku sudah lama memendam keinginan untuk sesekali menikmati liburan di kampung itu. Memang sih tidak ada objek wisata yang menarik di sana, itu hanya kampung biasa. Jika kita melintas di wilayah tersebut juga jarang tertarik untuk berhenti, kecuali kehabisan rokok atau bekal buat perjalanan. Sepintas kampung ini tidak mempunyai daya tarik yang istimewa. Namun aku pernah membaca salah satu liputan di sebuah majalah wanita. Dalam majalah tersebut menceritakan bahwa bukan hanya anak gadis yang bisa diajak enak-enak di rumah mereka sendiri, tetapi yang sudah mempunyai suami juga bisa diajak enak-enak oleh para pendatang. Tidak mudah memang menemukan keberadaan mereka, karena penasaran aku pernah jalan bertiga sama temanku melintasi Dukuh Seti. Tidak ada yang bisa dijadikan pemberhentian untuk sekedar mencari informasi, lalu kemudian aku memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kecil. Dengan sedikit basa-basi aku menanyakan keberadaan teman enak-enak di sekitar warung itu, pemilik warung malah mengangkat alis. Katanya dia tidak pernah tahu soal berita itu. Lah, terus kemana lagi nyarinya? Memang kalau ada kemauan pasti di situ ada jalan. Dari orientasiku yang gagal menemukan sasaran, akhirnya aku kembali pulang ke Surabaya. Teman-temanku yang berasal dari Kendal, Gembong, dan juga Pati. Kutanyai soal itu, tetapi mereka pada melongo dan mengatakan belum pernah dengar cerita itu. 1,5 tahun aku mencari informasi itu, sampai suatu saat temanku yang asli orang Gembong mengatakan dia punya kolega yang mengenal betul seluk-beluk Dukuh Seti. Lalu aku diberi nomor kontaknya, tanpa menunda-nunda lagi, aku segera menghubungi nomor tersebut. Ternyata benar, dia warga desa Tayu yang memang dekat dengan Dukuh Seti. Menurut pengakuannya, dia sering memandu orang dari luar kota Pati untuk sekedar menemukan pasangan enak-enak di Dukuh Seti. Tanpa pikir panjang segera aku rencanakan untuk mengambil cuti, untuk berpetualang ke Dukuh Seti. Benjol, begitu nama kontakku yang menyarankan aku datang ke sana tanpa membawa kendaraan pribadi. Dia menyarankan agar aku naik kendaraan umum saja, karena jalur itu banyak dilalui kendaraan umum. Aku tentu tidak puas hanya berbekal nomor telepon saja, meski Benjol memberiku bukan hanya satu nomor. Aku memaksa minta nomor telepon rumah, atau nomor siapapun yang bisa menghubungi Benjol. Singkat cerita, aku sudah berangkat menuju Dukuh Seti, dan aku sudah dijemput Benjol di ujung Dukuh Seti dengan menggunakan sepeda motor. Aku lalu diajak ke rumahnya yang tidak begitu jauh dari lokasi penjemputan. Rumahnya sangat asri dengan rimbunnya pepohonan, dan khas suasana pedesaan. Setelah disuguhi teh hangat dan kacang rebus, siang itu Benjol menanyakan seperti apa seleraku, untuk menemaniku nanti malam. Aku bingung juga menjelaskan kriteriaku seperti apa, pokoknya yang cantik dan seksi lah, ucapku. Benjol lalu merapatkan posisi duduknya, dan dia pun menunjukkan koleksi foto-foto dalam galeri teleponnya. Ada sekitar 20 foto dengan berbagai gaya, mulai dari setengah badan sampai full body. Bingung juga aku memilih foto-foto tersebut, bagiku sama bingungnya memilih foto di resepsionis pamasagi yang ada di kota. Benjol kemudian menceritakan latar belakang masing-masing orang dalam foto tersebut. Ada yang belum menikah, ada yang janda, bahkan ada yang berstatus sebagai istri orang. Lengkap dengan perkiraan umurnya, Benjol memang marketing yang piawai juga pikirku, informasi tentang dagangannya dia kuasai penuh. Bahkan dia mengetahui betul kelebihan masing-masing anggotanya. Karena kedatanganku ke Dukuh Seti ini ingin merasakan sensasi yang mungkin jarang atau bahkan tidak ada di daerah lain. Aku memilih wanita yang masih mempunyai suami. Benjol menawarkan 5 orang, masing-masing dalam rentang usia 20-30 tahunan. Dan sudah memiliki anak, sulit bagiku membayangkan situasi di rumah itu, jika aku ingin enak-enak bersama istrinya. Bagaimana dengan sang suami? Si anak? Dan lingkungannya? Meskipun berdebar-debar juga sebelum melewati semua itu. Akhirnya aku memilih wanita yang cukup cantik dan seksi, berusia 25 tahun dan memiliki anak umur 5 tahun, dan tinggal satu rumah dengan suaminya. Benjol segera mengontak sasaranku, dan menjelaskan tentang kemungkinan aku menginap 1 malam di rumahnya.
Kelihatan di ujung telepon mengisyaratkan oke, karena benjol mengangkat jempolnya kepadaku. Tapi aku diminta menunggu sekitar 2-3 jam, mereka mengatakan mau beres-beres dulu, dalam rangka akan kedatangan tamu. Benjol menyebutkan kisaran biaya yang diperlukan, menurutku angka yang disebutkan masih dalam tahap wajar, bila dibanding dengan biaya enak-enak bareng wanita di hotel kota-kota besar. Rasanya angka yang disebutkan benjol masih berada di bawah biaya itu. Aku sengaja tidak menyebutkan nominalnya, karena cerita ini jika dibaca 15 tahun lagi bakal menggelikan. Karena nilai itu pasti sudah tergerus inflasi. Aku banyak bertanya kepada benjol, mengenai bagaimana aku harus bersikap ketika berada di tengah-tengah keluarga itu. Benjol malah dengan entengnya menjawab, anggap saja Bapak sedang berkunjung ke rumah saudara di kampung, ya. Begitu saja. Setelah tiba waktunya, benjol mengkonfirmasi terlebih dahulu, ketika mendapat jawaban oke, kami pun bergegas berangkat. Aku dibonceng benjol menuju rumah yang disebut benjol bernama Nita. Benjol mungkin sudah akrab dengan keluarga Nita. Buktinya dia santai saja langsung masuk dan menemui penghuni rumah. Lah, kok yang keluar malah pria berusia sekitar 30 tahunan? Ya sepantaran benjol lah. Aku sempat terkesiap juga, tapi segera sirna ketika pria itu memperkenalkan diri, yang ternyata adalah suami dari Nita. Pria itu mempersilahkan aku untuk duduk di dalam ruang tamu, tentu saja aku tidak bisa membuang rasa rikuhku. Sehingga mungkin aku terlihat canggung. Santai saja Pak, kata benjol. Iya, santai saja Pak, di sini sudah biasa kok, ucap suami Nita. Tak lama kemudian muncul sosok wanita cantik berkulit putih, dengan rambut tergerai sampai hampir mencapai lengan. Dia membawa nampan berisi camilan dan teh hangat. Selesai meletakkan cangkir teh, dia menyalamiku dan memperkenalkan diri bernama Nita. Aku membatin dalam hati, wah lumayan oke nih, parasnya ayu, badannya cukup tinggi, dan bodinya benar-benar istimewa. Dia kemudian duduk di sebelah benjol. Karena memang benjol menempati sofa panjang, sedangkan suaminya duduk di kursi tambahan. Gimana kabarnya Mas? Kata suami Nita, sambil menepuk paha benjol, yang ditegur karena sedang asik menghisap rokok. Ini tak kenalin saudara baru. Kata benjol yang maksudnya, dia membawa keluarga baru, yaitu aku. Suami Nita pandai juga mencairkan suasana, sehingga kecanggungan mulai sirna. Benjol memberiku kode dengan kedipan mata, mengajak aku keluar dan aku mengikutinya. Benjol mengatakan agar uangnya langsung diberikan kepada Nita saja. Benjol lalu pamit dan menanyakan jam berapa aku dijemput besok. Aku bilang, ya sekitar jam 10 pagi lah, nanti aku telepon lagi soal itu. Kami berdua kembali masuk ke ruang tamu, lalu benjol langsung pamit. Sepeninggal benjol, aku diajak suami Nita untuk meletakkan ranselku di kamar yang akan aku tempatin. Silahkan Pak kalau mau istirahat, kata suami Nita. Tentu saja aku tidak enak, masa baru datang langsung tiduran. Aku pun permisi mau ke kamar mandi, suami Nita menunjukkan arah kamar mandi. Ketika keluar, aku berpapasan dengan Nita. Uang yang sudah aku persiapkan segera aku serahkan kepadanya. Dia menyatakan terima kasih, lalu aku sambung dengan permintaanku untuk dibuatkan kopi. Aku kembali duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Suami Nita tidak kulihat, katanya pergi ke warung bersama anaknya. Namun sampai hari gelap, suami Nita belum muncul juga. Aku ditawari Nita untuk mandi, memang badanku sudah terasa lengket semua. Karena perjalanan dari Surabaya tadi terlalu pagi, aku pun segera mandi. Selesai mandi rasanya aku mulai mengantuk, padahal baru jam 6 sore. Aku mencoba rebahan, mungkin tempat tidur yang aku tempatin ini merupakan tempat tidur Nita dan suaminya. Ketika aku memandang sekeliling kamar, tiba-tiba Nita masuk dan langsung mengunci pintu. Ayo Mas istirahat dulu, apa mau saja pijitin? Ucap Nita. Tawaran yang sulit ditolak, tentu saja aku setuju tanpa ragu-ragu lagi. Nita mulai memijat tubuhku yang lumayan capek perjalanan. Lampu kamar diredupkan, meskipun cahaya remang-remang, tapi aku masih bisa melihat kecantikan Nita. Ternyata Nita perempuan yang sangat pintar dan telaten memanjakan laki-laki. Aku sungguh kagum padanya. Malam semakin dingin, namun dalam kamar tersebut terasa begitu hangat oleh kenikmatan Nita. Rasanya energi terkuras juga setelah menempuh perjalanan yang seru dan mendebarkan bersama Nita.
Setelah Nita keluar kamar, aku mencoba istirahat sambil rebahan, tak terasa aku mulai tertidur pulas. Aku baru sadar ketika Nita membangunkanku sekitar pukul 10 malam untuk makan malam. Dengan mata yang masih berat, aku pun bangun. Keluar dari kamar, aku segera ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kulihat di ruang tengah sudah menanti makanan. Katanya makanan itu khas Pati, namanya sego gandul. Baru pertama kali ini aku makan sego gandul, nasi dengan lauk seperti semur daging. Tapi rasanya berbeda dengan semur. Suami dan anak Nita ikut makan bersama, kami sudah seperti keluarga. Namun uniknya, keluarga baru jadian dan langsung enak-enak bersama istri tuan rumah. Selesai makan, aku duduk di ruang depan sambil menghisap rokok. Dan ditemani suami Nita. Kami ngobrol ngalor ngidul dan tidak ada isi, tapi rasa penasaranku menggelitik juga ingin mengetahui pandangan suami Nita, serta penduduk sekitar sini. Yang membolehkan istrinya enak-enak bersama orang lain. Wah, di sini sudah biasa begitu Pak, tapi akhir-akhir ini agak dibatasi. Karena lurah dan camat tidak ingin daerahnya dicap jelek. Kata suami Nita. Kami ngobrol sampai jam 12 malam. Sampai akhirnya suami Nita mempersilahkan aku untuk istirahat. Aku turuti, karena aku lumayan ngantuk juga. Sebelum masuk kamar, aku sikat gigi dulu biar mulut terasa segar. Di dalam kamar Nita sudah menunggu, aku redupkan lampu dan aku menuju ke sebelahnya. Aku lanjutkan perjalananku bersama Nita, kali ini Nita menjadi semakin ganas saja. Wah, benar-benar dimanjakan rasanya bertamu di rumah ini, segala kebutuhan makan sampai enak-enak tercukupi.